Tuh sobat horor, kalian bisa bayangkan diri saya di sini sendiri. Dan ketika Anda mencoba sendiri seperti ini dan Anda mencari penampakan, dan ketika ada penampakan Anda dibilang settingan, bayangkan aja sakit hatinya seperti apa sobat horor. Ya udahlah. Sekarang hampir jam 10 mungkin sekarang. Saya nggak lihat jam kalau udah di hutan itu kadang. Cuma jujur saya masih penasaran sekali, pengen sekali untuk saya takut pada Tuhan. Cuma sama ular juga lumayan takut sih di sini. Takutnya tuh ular karena kaki saya sobat horor udah nggak kelihatan di sini. Kayaknya mundur lagi deh, jangan ke sana, jangan ke sini. Bentar sobat horor. Bentar. Sebentar. Tuh. Astaga. Kata di sini nggak kelihatan deh. Kan dia aku posisi di sini, madu di sini nggak kelihatan. Kita saya kayak gini. Itu apa ya sebetulnya? Kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Pencinta horor dan pendakian horor, tonton channel Stephen Ivander di YouTube. Dijamin merinding. Halo sobat horor, kembali lagi bersama saya Stephen Ivander di channel Stephen Ivander. Kali ini seperti biasa sobat horor, seperti yang kalian tahu, jika kita sore-sore sudah memasuki hutan yang seperti ini sobat horor, berarti kita sudah memasuki segmen solo camping horor, dimana kita akan bercamping ya di sebuah tempat yang katanya horor ya sobat horor ya. Tapi kali ini jujur ini perdana, first time saya menginjakan kaki saya di Pulau Kalimantan. Ya, saya menginjak kaki di Pulau Kalimantan. Dan jujur auranya sungguh berbeda banget sama di Pulau Jawa. Jadi sobat horor, untuk saya planning datang sini tuh bener-bener dadakan banget. Jadi ceritanya itu saya diajakin sama teman saya, ayo camping di mana, di Kalimantan gini. Dan kebetulan kayak oh ya lagi free 3 hari kan waktu itu kan. Dan akhirnya kita mikir gimana ya, akhirnya udah planning, akhirnya udah deh, akhirnya saya saya langsung terbang fly ke Kalimantan. Kita terbang ke sini, tapi paling besok saya pulang sih. Jujur di sini auranya beda banget sobat horor sama di Pulau Jawa, beda banget, lumayan jauh berbeda. Di sini itu masih banyak hewan-hewan liarnya, jadi saya harus berhati-hati, nggak boleh meremehkan atau apapun itu di sini. Apalagi ini bukan pulau saya, bukan Pulau Jawa ya, karena masih banyak sekali mitos-mitos kental yang ada di hutan ini. Ada teman saya. Jadi kebetulan saya juga ada di Kota Banjarmasin, sobat horor ya. Jadi masih masih asing bagi saya untuk memasuki lebih dalam. Beda sama di Jawa, sobat horor ya. Karena kalau di Pulau Jawa itu hutannya masih ada akses buat masuk. Kalau ini mana aksesnya sobat horor ya? Ini aksesnya di mana ini ya? Nah, sobat horor masih mendengar suara masjid ya? Ya, karena ini sekarang jam menunjukkan pukul jam 5:37. Wah, maghrib nih sobat horor ya di Pulau Kalimantan nih. Padahal tuh jauh banget jarak masjid tuh, tapi masih kedengeran karena ke bawah angin sobat horor. Semoga aja
solo camping malam ini kita bisa menemukan sesuatu yang puas ya. Jadi kita pulang ke Jawa itu puas Sobat Horor ya. Oke, tanpa perlu basa-basi, kita akan langsung masuk lebih dalam lagi Sobat Horor. Bagaimana keseruannya kita bermalam di Pulau Kalimantan ya, di hutan Kalimantan ini Sobat Horor ya. Apakah kita akan ketemu kuyang? Apa ketemu hantu apa ya tadi ya yang katanya warga, hantu Mariaban? Apa hantu apa ya? Kalian tulis di komentar kalau kalian tahu hantu-hantu Kalimantan ya. Oke, yuk tanpa perlu basa-basi kita langsung masuk. Oke, let's go Sobat Horor. Oke Sobat Horor, jujur di tempat ini tuh sebenarnya ya kita kepaksa sih di tempat ini karena berhubung juga maghrib. Jadi daripada kita jalan-jalan terus nggak nemuin tempat buat kita mendirikan tenda ya kita terpaksa di sini. Nah, karena tadi di sana itu jujur saya tuh selalu kayak diikutin sama sosok. Yang sosok itu ketika saya balik badan itu nggak ada Sobat Horor. Dan saya merasa curiga sekali gitu. Takutnya ya ada orang yang kayak ngeliat saya dari awal saya masuk ke hutan ini, takutnya ya. Jadi tadi kan saya masuk dari sana ke arah sini, di sebelah sana itu malah makin lebat banget Sobat Horor, nggak ada akses lagi. Jadi ya kita apa adanya aja Sobat Horor ya kali ini. Yang penting kita sudah bekal siap makanan, kita bekal nyali, ya kita akan, yang penting kita siapin mental aja buat ngeliat nanti malam tuh akan ada apa di hutan Kalimantan Sobat Horor. Karena apa ya? Nggak bisa bayangin sih nanti itu apa. Di Jawa aja udah serem banget, apalagi di Kalimantan gitu. Kadang-kadang mikir gitu sih. Maghrib tapi ya suasananya tuh dapet banget. Sambil nunggu azan maghrib ya Sobat Horor ya, terdengar maksudnya sampai menunggu azan maghrib selesai, kita nunggu dulu di sini Sobat Horor. Kita menghentikan dulu aktivitas biar apa ya, biar sama-sama enak juga, kita juga aktivitas juga dilancarkan dan lain-lainnya Sobat Horor. Kita cerita sedikit ya tentang hutan Kalimantan itu. Tadi di depan juga sudah dikasih saran sama bapak, ada bapak-bapak, dia bilang kalau di hutan sini yang penting hati-hati, jaga sikap, jaga mulut dan lain-lainnya. Terus kalau sampai ada sesuatu yang mungkin kalian itu ngerasa janggal, kayak contoh mungkin ada semacam ada orang lagi melakukan sebuah apa atau ada apa, biarin aja, nggak usah diituin gitu loh. Cuma kalau ada hantu kita lawan aja, katanya nggak apa-apa. Karena juga banyak kuntilanak loh di sini loh, nggak kalah sama di Jawa loh. Cuma namanya apa gitu ada lagi sih di sini. Wah serem-serem juga ya. Ada kuyang nih betul ya. Ada kuyang, Banaspati mungkin. Aduh.
macem-macem. Oke Sobat Horor, ini saya sedang berada di dalam tenda sambil menunggu maghrib selesai ya. Jujur ini udah membuat saya merinding banget di sini. Kalian bisa lihat nggak sih? Ini saya lihat dari dalam tenda. Saya ngerasa di sini tuh kayak apa ya? Pergerakan energinya itu cukup luar biasa banget loh Sobat Horor. Kayak apa ya? Kayak saya itu merasakan energi besar banget dan susah banget untuk diungkapkan sih sebenarnya sih. Coba tuh kalian lihat. Wah, gila sih. Ini tuh bener-bener membuat saya tuh merinding banget. Kayak enggak sebenarnya. Ya dengan suara. Itu bener apa nggak sih? Tadi aku dengar suara. Halo? Siapa itu? Gila, tadi dengar suara nggak sih Sobat Horor? Tadi saya dengar jelas banget loh. Apa saya salah dengar ya? Biarin lah kalau kita lah. Tapi jujur saya juga merinding banget. Sebelah sini juga. Ini jangan dibuka nih. Ini Sobat Horor nih. Wah ini kayak gini jangan dibuka nih. Tutup aja deh, kita ambil satu itu aja deh. Jangan terlalu itu. Takutnya diserang dari 2 penjuru Sobat Horor ya. Susah banget megang kameranya. Tapi overall jujur di sini tuh energi mantep. Siapa sih? Siapa sih? Halo? Halo? Semua merinding. Merinding sudah disambut, awal-awal sudah disambut begitu Sobat Horor. Wow. Gila. Ini apa sih? Oh cuma daun biasa. Wow. Baru jam 6 lebih sedikit aja udah gitu. Apa karena ini efek lapar ya? Mungkin. Kayaknya aku harus makan dulu deh. Jujur lapar banget sih memang sih. Karena kayak bener deh ini efek lapar, jadi aku berhalusinasi. Mungkin itu suara perut aku Sobat Horor ya. Udah biarin aja lah. Oke Sobat Horor, daripada kita terlalu berhalusinasi, kita akan prepare dulu Sobat Horor ya. Kita akan susah banget. Ya ampun. Halo? Halo? Ada orang? Ada orang? Kalau ada orang saya numpang di sini ya. Kata orang dulu tuh bilang kalau ada api di hutan itu katanya mengundang genderuwo. Nggak tahu tuh bener apa enggak Sobat Horor ya. Tapi kalau menurut saya sih bukan ngundang genderuwo, ngundang orang pengen masak Sobat Horor ya. Ribet.
Hangat sih. Kar, jangan terlalu terang, Kar. Hewannya ke sini semua. Jangan terlalu terang. Di sini tuh banyak banget nyamuk Sobat Horor. Jadi kalau nyamuknya masuk sini berarti nyamuk goreng ya Sobat Horor ya. Siapa itu? Halo? Siapa itu ya? Tahu lah, biarin aja udah. Serah mau suara apa. Mungkin itu ilusi saya aja sih. Diganggu terus, gila. Capek-capek ya, namanya setan ganggu ya. Gila sih.
Hampir aja makan aku satu. So, aku emang ngerasa kayak ada sesuatu di belakang saya sebetulnya. Oke, itu bener-bener mie favorit banget. Karena jujur ini rendah kalori. Karena menggunakan mie tadi, mie bon cabe itu. Dan enak lah. Jadi maaf sebetulnya, mungkin saya bukan chef, tapi ya ini bisa masak dan bisa makan ya sebetulnya. Walaupun suara-suara selalu menerpa, ya ampun. Pakas sebetulnya. Jadi padahal aku kira mini sedikit loh, kok kayak banyak banget ya sebetulnya. Oke sobat horor, tadi kita sudah masak, kita sudah makan, tadi sudah cuci piring ada apa, cuci wajan dan lain-lainnya. Sekarang jam menunjukkan pukul jam setengah 9. Lama juga sebetulnya, karena ya mungkin sobat horor kita nanti mungkin sama editor di skip dan lain-lainnya ya. Karena di sini jujur kita lumayan lama. Karena tadi juga saya harus ngecek kanan kiri juga tanpa harus di record dan lain-lainnya. Terus juga tadi saya harus masak juga, tadi sempat ada yang ganggu dan lain-lain juga sobat horor. Kalau masak di rumah mah cepat sobat horor ya. Tadi kan kita masak aja mulai jam 7, terus siap motong dan lain-lainnya itu sampai setengah jam, setengah 8. Habis itu kita masak, makan, cuci semua. Ternyata sekarang udah jam 20 lebih 13 ya, setengah 9 lah, setengah 9. Oke sobat horor, overall di sini Kota Kalimantan energinya good, tapi saya masih penasaran sama hantunya itu apa. Karena dari tadi tuh saya tuh mendengar seperti suara-suara cekikikan ya, suara kayak hi ho, tapi nggak ada wujudnya. Ketika saya mencoba untuk melihat, tidak ada wujudnya sobat horor. Ya sama seperti biasa ya, penampakan apa gimana, cuma wujudnya itu susah gitu. Cuma habis makan tuh jangan langsung tidur memang sih. Paling enak tuh nyantai dulu dan lainnya. Tapi suhunya, udaranya itu enak ya, enak di Kalimantan tuh, karena memang jarang banget adanya ya bangunan dan kendaraan seperti di Pulau Jawa sebetulnya. Jadi udaranya itu masih asri sekali Kalimantan. Kalian bisa lihat sobat horor, kayak gini, ini biasa aja ya. Tapi kalau
saya sudah kayak gini, kalian bisa melihat. Oh, ini. Oh, sobat horor, ada kesempatan cara coba kita hening sejenak sebenarnya. Merinding sumpah. Ini merinding sumpah. Coba. Ih, kalau tidur dibuka gini sobat horor, merinding banget sobat horor. Anginnya juga lumayan dingin, dan aku ngerasa seperti ditemani oleh beberapa sudut. Jadi beberapa sudut tuh kayak ada yang melihat ke sini. Wow. Ini sih sebenarnya mungkin kalau dari warga Kalimantan sudah biasa ya. Mungkin karena saya sendiri itu kebawa sugesti. Kebawa sugesti yang mengakibatkan adanya halusinasi dan pikiran-pikiran negatif dari hutan ini sebenarnya. Sebentar sobat horor, saya coba mau matikan dulu ini. Saya ambil dulu sebentar sobat horor. Alright. Jadi biar sobat horor membayangkan jadi seperti saya duduk di sini dan kalian melihat tuh sobat horor. Kalian bisa bayangkan jadi saya di sini sendiri. Dan ketika Anda mencoba sendiri seperti ini dan Anda mencari penampakan, dan ketika ada penampakan Anda dibilang settingan, bayangkan aja sakit hatinya seperti apa sobat horor. Ya udahlah, kita mungkin akan bersantai-santai dulu sampai mungkin menjelang malam hari. Nanti kita langsung coba mau ngopiak-abik ya di sini ya. Dalam arti mau coba-coba cari penampakan nanti malam nih. Oke sobat horor, kita akan jalan-jalan nanti malam. Tapi sebelum kita jalan-jalan malam, saya akan mencoba untuk istirahat dulu di sini. Mungkin main handphone atau mungkin main apalah, atau lah. Pokoknya saya mau menunggu malam lah pokoknya. Let's go sobat horor ya. Mantap ini sih pasti deh. Aduh, oh tinggi banget tapi. Sobat horor, jadi tadi saya sudah coba main HP, walaupun di sini nggak ada sinyal. Jadi saya main game offline. Terus saya coba sempat baca-baca komik juga. Dan sekarang hampir jam 10 mungkin sekarang. Saya nggak lihat jam kalau udah di hutan itu kadang. Cuma jujur saya masih penasaran sekali, pengen sekali untuk apa ya? Tuh, begitu sebenarnya. Ya biar nih. Apa sekarang aja ya? Daripada nunggu tengah malam ya. Dan malah nunggu tengah malam malah tambah itu ya. Jujur ini nyaman banget sebenarnya, sumpah ini nyaman banget. Ini ada udara dari sini dingin nih, ada sirkulasi udara. Ini udah enak banget. Cuma ya gangguan itu sih. Apa jangan-jangan sosok itu dari ketawa-ketawa itu muncul dari sini? Enggak lah. Maksudnya sosok itu jangan-jangan pengen ngasih tahu sesuatu mungkin ya, komunikasi mungkin. Ya, yuk kita keluar dulu. Sebentar. Iya. Oke. Saya bersama kameramen saya. Kameramen saya karena ada yang komen sama kameramen aja bangga. Mana kameramen tuh? Kameramen macam apa? Mana kameramen? Ampun ada aja ini yang komen-komennya gitu. Oke sebentar, kita coba buka deh ya.
Kita akan coba explore. Sekalian saya penasaran hutan Kalimantan kalau malam-malam kita jalan itu gimana. Ini dong. Tuh, susah sebentar ya. Kita akan kalau malam mantap. Oh, tuh ketinggalan lagi sebentar. Oke, kita tambah. Tapi kita jangan pakai ini lah. Jangan pakai apa? Ini. Kita gelapin aja. Seperti biasa, kalau kita mau explore, kita taruh tripod di sini. Kita hanya bawa bermodal kamera aja satu, sama kita. Nah, ini dia baru kita explore. Oke, saudara. Hei, ampun kaget aku. Siapa itu ya? Aduh, nggak bawa sandal lagi aku. Pakai dulu deh sebentar. Jadi saya sudah di luar tenda ini, dan jarak dari tenda juga lumayan jauh banget sobat horor. Tuh kan nggak kelihatan ya, karena jujur tadi saya ngelewatin berbagai rintangan, karena dari hutan Kalimantan ini berbeda banget dengan hutan Jawa, karena jujur ini lebat banget. Jadi di sana tuh udah bener-bener apa ya, bahasa Jawanya tuh ruwet banget ya untuk kita akses untuk ke sini. Jadi sobat horor, saya itu di sini sampai menginjakkan di sini itu saya karena suara-suara sosok tadi yang kayak perempuan gitu ya. Dia itu sebenarnya mau komunikasi sama saya atau memang dia itu hanya usir aja sobat horor. Itu yang membuat saya bingung. Saya merasakan di sini energi juga lumayan banget. Campur aduk juga sih, lumayan campur aduk. Susah banget emang diprediksi di sini. Hai, keluarlah, di mana kamu? Suara-suara tadi. Saya udah takut denganmu. Saya takut pada Tuhan. Cuma sama ular juga lumayan takut sih di sini. Takutnya tuh ular, karena kaki saya sobat horor udah nggak kelihatan di sini. Kayaknya mundur lagi deh, jangan ke sini. Bentar sobat horor. Bentar. Tuh. Astaga. Ketika tadi di sini nggak kelihatan deh. Kan tadi aku posisi di sini, madep sini nggak kelihatan. Kita saya kayak gini. Itu apa ya sebetulnya? Wah, bentar. Itu apa ya? Bentar sebentar. Bentar nih. Tapi kalau kata warga tadi, kalau ada sebuah ritual jangan diganggu. Tapi aku penasaran sih sebenarnya. Bukan ganggu sih. Takutnya ini satu-satu sesat, bukan kebudayaan Kalimantan. Takutnya satu sesat ini kayaknya sih. Gila, ngapain coba malam-malam? Itu cewek atau cowok sih ya? Halo, permisi. Saya mau saya bahaya itu. Sebetulnya dia itu manusia, jelas banget. Kaki dia napak, dia melakukan sesuatu apa ya. Padahal tadi aku nggak bentak apapun loh, aku cuma bilang halo, permisi. Kalau memang nggak mungkin, itu bukan budaya Kalimantan, itu apa ya, apa jalan sesat ya. Tapi dia cewek. Tapi yang saya takutnya adalah tangannya membawa sesuatu gitu loh, bahaya gitu tuh, kayak gitu tuh. Aduh, ini masih dibuka lagi nih sebetulnya. Wah, gak aman nih kalau saya pulang. Waduh.
Aduh, aku harus tutup ini sobat horor. Kalau enggak saya nggak bisa lihat ke depan. Ini sobat horor nih. Kalau nggak sinar bisa ketahuan nih gini nih. Aduh, dia lagi nyari sih sebenarnya. Aduh, susah banget lagi. Apa? Kayak ada yang lari. Stres apa ya? Udah sobat horor, kayaknya aku gak bisa kemana-mana sobat horor. Kayaknya lebih baik aku pejamkan mata saya besok pagi deh. Kayaknya keluar gak aman deh. Untung tas aku ada di dalam, jadi minum ada semua. Kayaknya lebih baik aku tidur sekarang deh. Gak bisa kemana-mana. Keluar ada dia. Lebih baik aku di sini, kayaknya aku lebih aman. Bahaya itu, takutnya dia bawa senjata soalnya. Takut juga ternyata ya. Ini berdampak bahaya kalau di hutan ini, kadang-kadang kita nggak tahu ada siapa aja di dalam sana. Kasih dah aku pergi dulu deh.